Di awal video ini kita bisa melihat bahwasannya manfaat peternakan dari Tuan Jones, di mana para hewan mengalami penindasan dan tidak mendapatkan hak-haknya. Di mana kita tahu bahwasannya akhirnya ketika malam hari mereka mengadakan rapat besar ataupun rapat rahasia, di mana yang dipimpin oleh mayor tua ataupun tuan ketua utama, yaitu si babi besar. Di mana mereka akhirnya dalam pidato mayor tua ini disebutkan mereka ingin mendapatkan hak-hak mereka dan ingin menggulingkan tirani jahat atau yang bisa kita sebut sebagai Tuan Jones. Nah, konsep ini tuh sangat mirip dengan demokrasi berkebudayaan, di mana ini bukan hanya tentang memilih pemimpin tetapi tentang membangun kesadaran kolektif, di mana tetua itu berpesan semua hewan bersaudara, semua hewan derajatnya sama. Di mana ini adalah fondasi budaya baru yang mereka ingin bangun, budaya kebersamaan, kesetaraan, dan kebebasan. Di mana mereka ingin revolusi ini menciptakan peradaban baru, bukan hanya menggantikan penguasa yang baru, tetapi adanya perubahan yang baru. Tetapi sayangnya mayor tua ketika malam hari ketika mereka sedang menyanyikan lagu revolusi, mayor tua meninggal di depan lumbung tersebut. Setelah berhasil menggulingkan Tuan Jones, para hewan mendirikan Animal Farm yang tadinya bernama Manor Farm berubah menjadi Animal Farm. Di sini kita bisa melihat implementasi budaya demokrasi yang masih murni, dipimpin oleh Snowball, si babi putih. Itu memanen hasil ladang dengan mereka bekerja sama dan menetapkan peraturan-peraturan yang mereka buat bernama Animal Farm, di mana di dalam peraturan itu ada kata-kata semua hewan setara. Itu adalah cerminan dari norma dan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi di Animal Farm tersebut. Terlihat dari kebiasaan mereka mengadakan rapat di lumbung untuk membahas berbagai terobosan-terobosan. Contohnya ketika Bal mengadakan rapat di lumbung dan dia meminta pendapat ataupun terobosan-terobosan dari para hewan dari ide mereka terkait kincir angin di tengah-tengah pada saat itu ada musim dingin ataupun musim salju yang turun. Tetapi sayangnya pada saat itu Napoleon menentang hal tersebut, dan juga ketika Napoleon ingin menggulingkan Snowball, akhirnya dia memanggil anak-anak anjing yang tadi didik dari hasil induk anjingnya yang dibunuh oleh para Tuan Jones dan kawan-kawannya. Namun janji-janji itu mulai runtuh ketika konsep demokrasi liberal disalahgunakan. Demokrasi ini sendiri menekankan hak individu dan pembebasan sebebas-bebasnya kepada masyarakat. Tetapi di Animal Farm ini sendiri hak itu dilanggar. Momen krisis ini terjadi pada menit 33 saat Snowball mengusulkan rencana soal kincir angin. Napoleon menentangnya. Ini bukan lagi debat ideologi tetapi perebutan kekuasaan kepemimpinan. Setelah Napoleon berkuasa, Animal Farm berubah drastis. Dia memutarbalikkan fakta, menuduh Snowball sebagai pengkhianat dan menggunakan propaganda mengatakan bahwa Snowball bekerja sama dengan Tuan Jones dan ingin mengembalikan Tuan Jones. Dan dasar pun dirubah ketika Napoleon memimpin Animal Farm. Tidak ada hewan yang boleh tidur di ranjang, menjadi tidak ada hewan yang boleh tidur di ranjang dengan spray. Kemudian semua hewan setara menjadi semua hewan setara, tetapi beberapa hewan lebih setara daripada yang lain. Hewan-hewan bekerja keras, tetapi kesejahteraan mereka tidak meningkat. Tetapi para babi yang hanya menyuruh-nyuruh, mereka mendapatkan makan yang sangat banyak. Dan salah seorang hewan di situ yaitu Boxer, dia yang paling banyak bekerja dalam ladang. Dia sampai jatuh sakit dan akhirnya dijual untuk keuntungan segelintir para babi ataupun para penguasa Napoleon dan para jajarannya. Akhirnya semua hewan menyadari bahwa mereka telah ditipu. Mereka melihat para babi berjalan dengan dua kaki dan tampak seperti manusia. Mereka menganggap bahwasannya itu adalah para Tuan Jones. Akhirnya dipimpin oleh Benjamin, si kedelai yang bijaksana, mereka memberontak. Mereka memanggil segala hewan yang ada di penjuru dunia. Mereka memberontak para babi, dan akhirnya para babi itu